Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Saya Pendeta Kawi Armiasa, Gembala Sidang GPDI Philadelphia Dompu. Senang sekali menyambut Anda di pagi hari ini, di hari yang ke-30 di tahun 2026. Puji Tuhan, kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang malam dalam peristirahatan kita, dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Kita ada, kita kuat, kita sehat, kita permuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, saya ingin mengajak kita bersama-sama menaikkan sebuah pujian pengharapan, yaitu Yesus pengharapan jiwaku. Puji Tuhan, sembari kita membuka hati kita, bejana hidup kita untuk diisi dengan firman Tuhan, agar kita dimampukan menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus Dia harapanku. Dia membelaku dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasa-Nya. Ku ditegakkan kokoh bagai karang. Yesus Dia harapanku. Mari nyanyikan bersama. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Amin. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus Dia harapanku. Yesus Dia harapanku. Puji Tuhan, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menikmati bagian firman Tuhan dengan tema Yesus mata air yang tak pernah kering. Puji Tuhan. Kita akan baca dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya,
air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dunia menawarkan banyak sumur untuk memuaskan dahaga kita, seperti pencapaian, harta, pengakuan, hingga hiburan tanpa batas. Namun, masalah dari semua sumur dunia ini adalah sifatnya sementara. Sama seperti wanita Samaria yang harus kembali ke sumur setiap hari. Kita sering mendapati diri kita merasa kosong kembali setelah kepuasan sesaat itu hilang. Bapak Ibu Saudara, dahaga ini sebenarnya adalah kerinduan jiwa kita akan penciptanya. Selama kita mencari pemuasan di luar Tuhan, kita hanya sedang meminum air asin. Semakin diminum, semakin haus. Bapak Ibu Saudara, Yesus menawarkan sesuatu yang radikal. Air hidup. Apa bedanya dengan air biasa? Pertama, memuaskan secara permanen. Ia menyentuh lubuk hati yang paling dalam, memberikan kedamaian yang melampaui logika akal manusia. Kemudian yang kedua, menjadi mata air dalam hidup kita. Yesus tidak hanya memberi kita minum, tetapi dia menaruh mata air itu di dalam kita melalui Roh Kudus. Kita tidak lagi bergantung pada situasi eksternal untuk merasa bahagia. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, berorientasi pada kekekalan. Air yang Tuhan berikan tidak hanya untuk hidup di dunia, tetapi menjamin perjalanan kita sampai pada kehidupan yang kekal. Puji Tuhan. Nah, bagaimana kita mengakses mata air itu? Bapak Ibu Saudara, pertama, datang dengan kejujuran. Allah tahu apa yang kita sedang hadapi. Allah sangat tahu apa yang dalam pribadi kita. Seperti wanita Samaria harus mengakui dosanya sebelum ia menerima air hidup. Kita perlu datang apa adanya di hadapan Tuhan. Kemudian percaya dan melekat. Iman adalah timba kita. Tanpa percaya, kita berdiri di pinggir sumur tanpa pernah merasakan airnya. Kemudian, miliki disiplin rohani. Melalui doa dan membaca firman, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan adalah cara kita menimba kesegaran setiap pagi. Agar jiwa kita tidak kering oleh teriknya persoalan dunia ini. Bapak Ibu Saudara, sumur mana yang sedang Anda gali saat ini? Jika Anda merasa lelah dan jiwamu gersang, berhentilah menggali sumur yang bocor. Datanglah kepada Yesus, sang mata air kehidupan. Di dalam Dia, kepuasanmu bukan lagi tentang apa yang Anda miliki, tetapi tentang siapa yang memiliki Anda. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi ini. Engkau sangat memahami keberadaan kami sebagai manusia. Hati kami letih, lelah, tak berdaya. Dan Engkau memberikan jalan keluar, memberikan air kehidupan yang memancar dari dalam hidup kami. Engkau menjadikan hati dan jiwa kami mata air yang hidup. Terima kasih Tuhan, biarlah keberadaan Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Memberikan kami semangat, sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran kami. Diberkati kami semua pagi hari ini, dan kami percaya kuasa firman-Mu melawat setiap kami, memulihkan iman kami, memulihkan kasih kami, pengharapan kami di dalam Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur, dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan
memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.